Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Sebab dan Akibat. Alexei, bab 6046. Setelah sebatang dupa, di halaman yang indah dan tenang dengan pavilion dan juara, gunung dan sungai, konsepsi arsiteknya luar biasa. Adikku ada di dalam, jika kamu berani bergerak, aku akan membunuhmu di tempat. Yang King memperingatkan. Alexia menutup telinga, tampak acuh tak acuh dan langsung masuk. Saya melihat seorang wanita duduk di aula bagian dalam, mengenakan pakaian polos dan menutupi wajahnya, tetapi tidak sulit untuk melihat wajah pucat di bawah kerudung polos. Meskipun dia menutupi wajahnya, Alexia bisa melihat bahwa pihak lain adalah Bailian. Hanya saja mata Bailian cukup aneh, agak asing. Bailian, kenapa kamu di sini? Mata Alexei menyipit dan dia bertanya dengan heran. Namun, Bailian tampaknya tidak mengenal Alexei sama sekali dan malah berkata, "Saya tidak mengerti apa maksud putra Anda." Alexei terkejut. "Anda tidak mengenal saya? Kita bertemu di lantai pertama dari Menara 10 Kesengsaraan Dewa dan Iblis. Anda mengatakan Anda adalah pemandu dari Pagoda 10 Kesengsaraan Dewa dan Iblis. Anda terjebak di sini, dan Juyuan juga terperangkap di sini." Namun ekspresi Bailian sedikit berubah saat ini, tapi itu sekilas, masih penuh keraguan. "Saya mendengarkan jika Anda tidak mengerti kata-kata putra. Putra mungkin salah mengira orangnya. Tapi saya suka bunga teratai putih. Anda bisa memanggil saya teratai putih." Alexei tampak serius dan tiba-tiba menutup matanya, menginspeksi sebab dan akibat dari pihak lain saat ini. Potongan-potongan prasasti mendalam reinkarnasi memiliki penglihatan samar yang muncul. Tiba-tiba matanya terbuka. Tidak ada aroma teratai putih pada orang ini. Tepat ketika Alexei bingung, suara yang dikenalnya tiba-tiba terdengar. Itu tidak lain adalah Xuan Hanyu. Xuan Hanyu berkata, "Alexei, adalah sesuatu yang aneh tentang pihak lain. Anda tidak dapat merasakan sebab dan akibat Bailian darinya. Saya bahkan merasakan bahwa dia benar-benar berbeda dari gadis itu sebelumnya, dan saya bahkan merasakan sesuatu itu salah. Sebenarnya ada satu hal yang tidak kukatakan padamu saat pertama kali melangkah ke Menara Dewa dan Iblis 10 Kesengsaraan. Bailian yang kamu lihat sepertinya kehilangan sesuatu oleh orang kuat." Alexia dengan beberapa keraguan dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Perisuan, apa sebenarnya maksudmu?" Xuan Hanyu menjelaskan, keberadaan 10 kesengsaraan dewa dan pagoda setan tidak masuk akal bagi orang luar. Dan itu tidak masuk akal dan masuk akal karena dia bukan produk dari luar dunia. Teratai putih yang kamu lihat ketika kamu pertama kali memasuki Menara 10 Kesengsaraan Dewa dan Iblis adalah teratai putih yang tidak lengkap dan dia kehilangan sehelai benang pun dan jiwa. Dan untayan jiwa ini tidak dapat pada gadis di depanmu. Alexei tiba-tiba menyadari bahwa semuanya telah dijelaskan. Tapi satu-satunya pertanyaan saat ini adalah kemana perginya jiwa Bailian. Adapun mengapa Menara Dewa dan Iblis ke-10 Kesengsaraan memperlakukan Bailian seperti ini, dia tidak tahu. "Terima kasih Perisuan telah mengingatkanku," kata Alexei berterima kasih kepada Xuan Hanyu, dan matanya tertuju pada Bailian di depan dia lagi. Dia menatap gadis di depannya ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata, "Aku akan mentraktirmu. Bahkan jika aura pihak lain tidak sesuai dengan Bailian, tidak mungkin dia mati." "Tuan muda Lauye," kata Bailian. "Tidak apa-apa." Alexei tersenyum sedikit dan memanfaatkan situasi ini. Napasnya tidak teratur, meridian semuanya robek. Alexei merasakan firasat buruk di hatinya. Jika dia mundur dan menerobos, dia akan masuk ke iblis dan mati atau diserang. Meridian semuanya rusak, sepertinya yang terakhir. Keluarga Jiang ini tidak damai. "Apakah Tuan Muda Ye memiliki obatnya?" Bailian bertanya dengan lembut. Alexei meletakkan tangannya yang bertumpu pada denyut nadi Bailian dan tertawa kecil. "Meskipun sedikit rumit, tidak apa-apa. Aku butuh tempat yang lebih tenang untuk memperbaiki pil obat dan menyembuhkan penyakitku." "Itu berhasil, Tuan Muda." Bibir Bailian tipis terbuka sedikit dan kemudian dia menginstruksikan pelayan itu, "Siapkan ruang tamu untuk Tuan Muda Ye." Alexei berhenti berbicara, bangkit dan berjalan keluar. Sebelum keluar, Alexei dengan ragu bertanya, "Satu kalimat, Nyonya Jiang,
Aku hanya punya perasaan untung-untungan denganmu. Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Tuan muda Ye bercanda. Aku telah tenggelam dalam seni bela diri sepanjang hidupku, tapi aku belum pernah melihat dunia luar. Bai Lian berbisik lembut menjawab. Jadi, aku salah mengingatnya, dan aku mengucapkan selamat tinggal. Ada seringai di sudut mulut Alexei. Pada saat yang sama, rumah Jiang di ruang rahasia. King apakah ada yang aneh dengan anak itu? Seorang pria parubaya duduk di meja. Tangan kanannya menari dengan naga dan burung phoenix, dan sebuah karakter besar lewat. Jangan khawatir ayah, aku sudah memverifikasi identitasnya. Dia memang sama dengan gadis itu. Dia adalah orang luar, dan dia juga menyebutkan kata-kata 10 kesengsaraan, dewa dan menara iblis. Teknik penyamaran kakak terlalu nyata untuk dilihat mendeteksinya. Aku telah berbohong padanya, semuanya terkendali. Jiang King mengangguk dengan hormat. Pria parubaya itu berhenti menulis. Apakah ada sejak gadis itu? Ada keberadaannya setelah melarikan diri selama bertahun-tahun. Roh tampaknya melekat pada seorang gadis kecil sekarang. Keluargamu telah sudah pergi untuk melacaknya. Saya yakin akan segera ada hasilnya, kata Jiang King lembut. Awasi saja Alexei, mereka mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk keluar dari sini. Pria parubaya itu akhirnya mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, di kamar Alexei, sepertinya apa yang aku harapkan benar. Alexei bergumam pada dirinya sendiri. Dong dong dong. Pada saat ini ada ledakan, ketukan di pintu. Kakak Ye, bagaimana penyakit adikku? Suara cemas Jiang King datang dari luar pintu. Alexei mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak tahu obat apa yang dijual di labu Jiang King ini. Alexei membuka pintu. Sesosok muncul memasuki. Tidak apa-apa, pergi dan siapkan beberapa bahan obat. Alexei hanya ingin mengirim pihak lain pergi. Tepat ketika Jiang King hendak berbicara, seorang pelayan melaporkan. Tuan muda, keluargamu mengirim seseorang untuk mengirim surat. Dikatakan untuk meminta maaf atas kekasaran hari ini. Jiang King menyipitkan matanya. Bawa kemari seseorang itu. Alexei di samping tidak bisa berkata-kata. Dia ingin menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan keluarga Jiang. Di sisi lain, Jiang King di sana sedang berakting. Melihat utusan keluargamu yang dibawa masuk, dia mendengus pelan. Apa? Ini pengakuan? Jiang King membuka amplop dan hanya meliriknya. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, tetapi dia segera ditekan olehnya. Tapi ekspresi halus ini tidak luput dari mata Alexei. Beritahu tuanmu, katakan saja aku tahu, aku akan menangani tindak lanjutnya. Jiang King mengangkat alisnya dan menyuruh pergi pria itu dengan cepat. Sama seperti utusan keluargamu, dia berbalik. Alexei merasakan objek di tubuhnya. Alexei tampak terkejut. Bukankah ini tas penyimpanan untuk Han Han? Bagaimana bisa pada orang ini? Alexei diam-diam terkejut. Kakek dan cucunya mengalami kecelakaan. Kuncinya adalah apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Hati Alexei bergejolak, tetapi drama di sisi baiknya harus menyertai penampilannya. Saudara Ye, keluargamu memohon perdamaian. Saya harus berdiskusi dengan ayah saya bagaimana menangani masalah ini. Jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Mata Jiang King berubah dan dia menemukan alasan untuk pergi. Alexei tersenyum sedikit dan memberikan Jiang King sebuah catatan. Bantu aku menemukan ramuan di atasnya. Aku akan retret selama beberapa hari terakhir untuk menyiapkan obat-obatan dan tidak ada yang boleh mengganggu mereka jika tidak. Jiang King berharap Alexei tidak mau pergi, buru-buru menyapa dan buru-buru pergi. Alexei melihat ke belakang kepergiannya, menyembunyikan keberadaannya dan mengikuti. Dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit bagi orang-orang ini yang ingin menyembunyikan menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis. Layar berbalik di keluarga Jiang. Ayah, gadis itu telah ditemukan. Sekarang dia telah berubah menjadi seorang gadis kecil dan telah dikurung di penjara bawah tanah keluargamu. Tetapi dia tampaknya telah menyegel beberapa ingatannya tentang kunci itu. Beberapa cara untuk menghadapi ini. Alexei ini juga memiliki rahasia. Pegang dia dengan mantap, gunakan dan lakukan. Percakapan rahasia Jiang King dengan ayahnya Jiang Hu tidak sengaja didengar oleh Alexei. Jelas keluarga Jiang sama sekali tidak mau menjadi bagian dari menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis. Dan keluarga Jiang harus menggunakan jiwa mereka sendiri dan Bai Lian untuk meninggalkan tempat ini. Jika mereka berhasil, jiwa mereka sendiri dan Bai Lian pasti akan menjadi batu loncatan yang berdarah. Keluargamu, perhitungan yang begitu dalam. Alexei kembali ke kamar, sepertinya identitasnya sudah terlihat dan sekarang dia harus menemukan cara untuk memecahkan situasi.
keluargamu? Aku hanya ingin melihat Sempoa apa yang akan kalian kerjakan. Sosok Alexei menghilang di tempatnya. Pada saat yang sama, ruang bawah tanah keluargamu gelap, lembab, dan dingin. Ini seperti 9 neraka terpencil. Gadis kecil, katakan padaku di mana kunci untuk meninggalkan lantai menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis ini. Musing He berkata lembut dengan senyum jahat di wajahnya. Gadis kecil Han Han menggelengkan kepalanya seperti mainan. Wajahnya pucat dan ada darah di sudut mulutnya. Itu terlihat sangat mengkhawatirkan. Melihat tidak ada yang bisa dilakukan, wajah Mung Xing He tenggelam dan dia menampar wajah Han Han dengan backhandnya. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Datang ke sini, bersiaplah untuk formasi pemurnian jiwa. Saya tidak percaya Anda tidak membuka mulut. Apa yang saya inginkan tidak pernah diperoleh. Tidak lama setelah Mu Xing He pergi, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba terkoyak dan sosok Alexei muncul di depan gadis kecil itu. Saat melihat Han Han seperti ini, mata Alexei langsung sesak. Han Han, bangun. Alexei dengan lembut membelai pipi gadis itu. Tapi gadis itu yang sudah tidak sadarkan diri tidak menjawab. Keluargamu benar-benar kejam. Alexei mengepalkan tinjunya membakar amarah langit. Formasi pemurnian jiwa. Karena itu masalahnya. Aku tapi ingin tahu apakah pemakam jiwa saya cocok untuk Anda. Setelah sebatang dupa, suara gemersik terdengar dan Mu Xing He dan yang lainnya kembali ke ruang bawah tanah lagi. Sosok Alexei bersembunyi di kehampaan menyaksikan semua ini. Mata Mu Xing He sengit dan ganas. Tangannya terlipat dan napas agung menyembur keluar. Sosok hantu pucat dengan sabit di tangannya perlahan muncul di belakangnya. Sosok hantu itu meraih leher Han Han dengan tangan kirinya dan dengan lembut mengikat tangan kanannya di kepalanya, menarik rohnya pergi dengan satu tangan. Roh ini ternyata menjadi teratai putih. Agaknya ini adalah jiwa Bailian hilang dari mulut perisuan. Jiwa ilahi ini sebenarnya terjebak dalam bencana ini, dan Jiang Jiuli dari keluarga Jiang mungkin palsu. 3 keluarga besar ini tidak mau menjadi bagian dari 10 kesengsaraan dewa dan menara iblis dan ingin pergi. Dan dirinya dan Bailian sebagai pemecah menara harus menjadi kuncinya. Semuanya langsung jelas. Sebuah suara menusuk datang. Mu Xing He menjilat bibirnya. 3 keluarga besar telah mencarimu selama bertahun-tahun, tetapi kamu benar-benar bisa bersembunyi. Roh Bailian sangat lemah menatap Mu Xing He dengan ganas. Jika kamu tidak mengatakannya, secara alami aku akan memiliki cara untuk membuatmu berbicara. Sinar cahaya menyinari dada Mu Xing He dan butiran keringat menetes dari dahinya. Dengan gerakan ini jiwanya juga trauma. Dia melihat bayangan hantu di belakangnya bersinar terang menatap langsung ke Bailian. Bailian sepertinya berada di bawah kendali yang tidak dapat dijelaskan dan matanya kehilangan ekspresi. Namaku Jiang Jiuli, juga dikenal sebagai Bailian. Aku menerobos menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis mencoba menemukan yang legendaris. Sudut mulut Mu Xing He berkedut, ingin membunuh. Tetapi pada saat ini mutasi menonjol. Suara dingin terdengar. Kamu seharusnya tidak melakukan apapun padanya. Mu Xing He terkejut berbalik dengan tiba-tiba dan langsung menemukan Alexei yang muncul dari udara tipis. Dan Alexei memegang pedang penuh kejahatan tak berujung di tangannya. Pemakan jiwa, beri aku kematian. Mata Alexei dingin dan dia dengan ganas berjalan menuju Mu Xing He. Hantu raksasa yang diselimuti api memegang pedang panjang muncul di depan Mu Xing He dalam sekejap. Sebelum jiwa Mu Xing He bisa bereaksi, itu langsung menghilang antara langit dan bumi. Alexei berbalik untuk melihat jiwa Bailian dan berkata, "Bagaimana?" Bailian melirik Alexei dengan lemah. "Kamu akhirnya di sini. Apa yang terjadi?" kata Alexei. "Ketika saya gagal masuk ke menara 10 kesengsaraan dewa dan setan, saya seharusnya ditekan selamanya. Tetapi orang itu membuat 2 tuntutan. Pertama, dia ingin saya menjadi pemandu. Dan kedua, dia ingin saya menjaga. Dan ketiga, kesengsaraan dengan jiwaku. Orang-orang di ruang ini menembus dinding batas dan keluar. Ketika saya datang ke sini, saya sudah menjadi sasaran. Dan setelah saya belajar bagaimana meninggalkan lantai 3, mereka mulai menyerang saya. Kalah jumlah, saya harus melarikan diri dengan panik. Saya tidak punya pilihan selain menyegel ingatan saya dan menunggu kesempatan. Napas Bailian sedikit melemah. Saya mungkin mengerti bahwa 3 keluarga besar ingin menggunakan turnamen ini untuk meruntuhkan tembok batas menara 10 kesengsaraan dewa dan setan bersama-sama. Alexei berpikir sambil berpikir.
Tampaknya orang-orang di belakang menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis tampaknya menungguku untuk memecahkan permainan. Ini mungkin kalpa ketiga atau ujian kalpa keempat. Karena ketiga keluarga besar ingin bermain, aku akan bermain dengan mereka. Bailian, kembalilah ke tubuh Han dulu dan lakukan apa yang sudah aku atur. Alexia berkata kepada Bailian. Setelah menjelaskan semuanya, melihat Mu Xinghe yang jatuh, Alexia mengubah tubuhnya menjadi Mu Xinghe dan berjalan keluar dari penjara bawah tanah. Setelah batang dupa di keluargamu, gadis itu direkrut. Seru Mu Xinghe menatap putranya Mu Xinghe dengan sedikit ekstasi di matanya. Ya, meskipun gadis itu berjuang beberapa kali, dia masih menyerah. Dan Tian Mu Xinghe dipenuhi dengan cahaya biru dan dia melanjutkan. Ayah, kuncinya ada padaku, tetapi untuk membuka dinding batas, aku butuh bantuan. Saya keluargamu, ekstasi Mu Xinghe tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak mungkin melakukan apapun dengan keluargamu saya sendiri. Dan jika saya terbang, keluargamu pasti akan dikelilingi dan ditekan oleh dua keluarga lainnya. Rencana saya adalah, Mu Xinghe mengungkapkan pikirannya. Bergabunglah dengan keluarga Jiang, dan Anda akan naik bersama mereka. Dengan cara ini bahkan di kota leluhur bela diri, keluarga Jiang dan keluargamu dapat bergabung untuk menstabilkan keluarga Zhu. Kemudian ketika Anda kembali, semua ini adalah kekaguman rumahku. Mu Jianye senang ketika dia memikirkannya. Melihat putranya yang berharga, semakin dia melihatnya, semakin menyenangkan dia terlihat, dan pencapaian masa depan tidak terbatas. Menjadi ayahmu akan memberi kamu adalah bantuan terbesar, dan bergabunglah dengan keluarga Jiang sekarang. Suara Mu Jianye begitu jatuh. Itu agak sulit. Bagaimana bisa dia diam? Ayah, kamu lupa bahwa 2 hari yang lalu aku pergi ke rumah Jiang untuk melamar. Aku menggunakan aksi ini untuk membicarakan hal-hal lama. Mu Xinghe tertawa kecil. Rencana ini sangat bagus. Mu Jianye tampak sangat gembira. Namun sebagai gantinya, aku berjanji untuk membawa gadis itu pergi bersama. Mu Xinghe mengemukakan idenya sendiri, sementara Mu Jianye sangat gembira. Ini tidak benar. Bagaimanapun juga gadis itu adalah bencana. Meskipun Mu Jianye sangat gembira, dia tidak kehilangan akal. Itu hanya rencana untuk memperlambat tentara. Pada hari kenaikan, lakukan saja pemindahan yang tidak disengaja, kata Mu Xinghe ringan. Mendengar ini, Mu Jianye menyipitkan matanya dan mengangguk ringan. Di rumah keluarga Jiang, Jiang Hu melihat surat rahasia dari Mu Jianye dan dia bertanya dengan lembut, King bagaimana menurutmu? Keluarga Zhu dan keluargamu selalu berselisih. Sejak keluargamu mendapatkan kuncinya, dia tidak bisa menelannya. Jadi dia hanya bisa mencari keluarga Jiang saya untuk bekerja sama dan mencari kepentingan bersama. Saudara perempuan saya mengambil kesempatan ini untuk melambung. Dan pernikahan antara keluarga Jiangmu adalah pembicaraan yang bagus. Mundur 10.000 langkah dan katakan itu hanya pertunjukan. Selama adikku pergi dari sini, dengan bakatnya dia akan berada di atas Namu Xinghe. Dalam beberapa hari, rencana ini layak. Jiang Qing berkata dengan tegas, kita bisa berpura-pura melepaskan desas-desus. Keluarga Jiang dan keluargamu tidak harmonis, dan pernikahan kemungkinan besar akan ditinggalkan dengan cara ini. Pada hari pertunangan, keluarga Zhu akan berada di puncak. Sela-sela dan sebagian besar tidak akan muncul di tempat kejadian. Kami akan bekerja sama untuk membuka dinding batas, bantu keduanya untuk naik. Jiang Qing merenung untuk waktu yang lama dan membuat rencana yang pasti. Pergilah dan lakukan. Jiang Hu mengangguk ringan dan setuju. Apakah ada yang aneh dengan Alexei? Jiang Hu bertanya. Jiang Qing tersenyum. Ayah, jangan khawatir, dia tidak pernah keluar dari ruangan. Selama pil obat ada di tangan, itu akan segera dimusnahkan. Dengan Jiang Jiuli yang asli juga dapat dipulihkan dengan bantuan Alexei ini, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Jiang Jiuli ini bermarga Jiang, tapi sayangnya dia bukan dari keluarga Jiang dan hanya bisa menjadi musuhku keluarga Jiang. Jiang Qing punya rencana. Di sisi lain, untuk sementara banyak kekuatan di kota Wuju gemetar dan ada desas-desus di jalan-jalan dan gang-gang. Saya mendengar bahwa keluarga Jiang dan keluargamu akan menikah dan keluarga Zhu dari 3 keluarga besar akan diusir. Omong kosong, keluarga Jiang tidak setuju. Apakah Anda punya bukti? Di keluarga Jiang, dia mendengar bahwa lelaki tua dari keluarga Jiang memiliki 10.000 keberatan dengan masalah ini. Jangan khawatir, itu tidak akan berhasil.
Pada saat yang sama di keluarga Ju, manajemen senior keluarga Ju mengadakan pertemuan darurat tentang insiden ini. Setelah berdiskusi, mereka sampai pada kesimpulan bulat. Tunggu dan lihat. Rencana Alexia berkembang selangkah demi selangkah. 2 hari kemudian, hari pertunangan. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap rumah keluarga Jiang. Hari ini perubahan yang mengguncang bumi akan terjadi di sini. Selamat, selamat kepada tuan mudamu dan Nona Jiang atas pernikahan mereka. 100 tahun pernikahan. Sebuah suara selamat memenuhi telinga dan tamu memenuhi pintu. Jiang Hu dan Mu Jianye menyambut para tamu di pintu. Sosok Jiang King tidak muncul di tempat dari awal sampai akhir. Saudara Ye, apakah ramuan obat telah disempurnakan? Ekspresi cemas Jiang King tertulis di wajahnya dan ada ketukan tak berujung di pintu. Bagaimanapun hari ini adalah hari kenaikan saudara perempuan saya. Cedera rahasia ini perlu diselesaikan. Alexia merenggangkan pinggangnya, membuka pintu dan berkata dengan tidak sabar, "Datanglah untuk mengingatkan saya pagi-pagi sekali." Dia ragu-ragu. "Saya khawatir para tamu akan melihat lelucon kan? Saya tahu pil obat telah disempurnakan." Alexia mengeluarkan kotak kayu cendana ungu dari lengannya dan aroma obat samar meluap dari kotak kayu. Jiang King mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, tetapi Alexia mengambil kembali kotak itu. "Bawa aku untuk melihat saudara perempuanmu. Pil ini tidak dapat diambil secara langsung. Beberapa menyuruhku untuk membawanya kepadanya." Alexia tersenyum tanpa bahaya. Jiang King mengulurkan tangannya di udara dan mundur sedikit dengan malu dan mengangguk ringan. "Ikuti aku." Alexia mengikuti Jiang King. Mereka mendekati rumah teratai putih. Di tengah ucapan selamat dari semua orang di sepanjang jalan, penjaga di samping berlari dan berbisik di telinga Jiang King, "Tuanmu telah menempatkan gadis itu di penjara bawah tanah Jiang, dan sekarang saya gelisah." Pada saat ini Alexia menyela bahwa satu kesini, efek obatnya hanya perlu dikombinasikan dengan kekuatan yin seorang perawan. Dari retorika seperti itu, Jiang King berkata dengan terkejut dengan sedikit kecurigaan di matanya, "Bahwa saja masalah besarnya adalah aku akan memperlakukan adikmu di depanmu." Begitu Alexia mengatakan ini, Jiang King mengangguk, tidak ada kata-kata lagi dan berbalik untuk pergi. Semua orang membiarkan diri mereka menontonnya, apalagi yang bisa dikatakan. Ini masih halaman pavilion camp dan udara dipenuhi dengan aroma bunga. Pada saat ini, Alexia berdiri di luar pintu dan berkata dengan lembut, "Nona Jiang, Alexia meminta untuk bertemu denganmu." Angin sepoi-sepoi bertiup dan pintu perlahan terbuka. "Tuan muda Lao Ye," suara Sister Jiang King terdengar. Ketika Alexia mendengar kata-kata itu, dia memasuki tubuh. "Tidak apa-apa, tolong minta Nona Jiang untuk segera minum obat ini. Meridian yang rusak akan sembuh secara bertahap dalam beberapa jam." Kakak Jiang King mengambil kotak kayu di tangan Alexia, mengeluarkan pil obat dan menelannya. "Ini benar-benar obat ajaib. Terima kasih Tuan muda Ye. Lindungi 6 indera, jangan terganggu." Alexia mendesak. Bailian merasakan gejolak meridian di tubuhnya. Dia merasakan ledakan kegembiraan, menurunkan kewaspadaannya terhadap Alexia dan mulai menjalankan pikirannya. Sudut mulut Alexia terangkat. Hitung waktunya. Jiang King juga ada di sini. Tetapi setelah beberapa saat, Jiang King membawa seseorang gadis kecil yang berjuang dan berjalan ke dalam rumah. Saat gadis itu melihat Alexia, dia mulai mengedipkan mata padanya, tetapi Jiang King tidak menganggapnya serius. Matanya semua tertuju pada saudara perempuannya yang sedang bermeditasi. Jiang King melihat wajah saudara perempuannya memerah dengan kemerahan, diikuti oleh uap merah, darah yang naik dari seluruh tubuhnya dan sedikit darah mengalir dari sudut. Ini dia berbalik untuk melihat Alexei. Kekuatan pilnya terlalu sombong. Cepatlah. Melihat Jiang King tertegun di tempat, Alexei mengambil Han-Han di satu tangan, membungkus tubuhnya dengan energi spiritual dan menghancurkannya langsung ke Bailian. Tidak ada benturan seperti yang dibayangkan saat gadis itu menyentuh tubuh Bailian. Dia berubah menjadi pita dan melebur ke dalam tubuh Bailian. Melihat ini, Alexei tersenyum, penuh pengertian. "Bagaimana kabar saudara perempuanku?" Dia meraih kerah Alexei dan bertanya. Alexei hanya memberi isyarat dengan matanya dan melihat bahwa Bailian di belakangnya telah mendapatkan kembali ketenangannya dan kelopak matanya sedikit bergetar. "Aku baik-baik saja." Bailian membuka matanya dan berkata kepada Alexei,
Alexei mengangguk ringan. Kakak, kamu? Jiang King melangkah maju dengan penuh semangat, meraih lengan Bai Lian dan hendak mengajukan pertanyaan, tetapi detik berikutnya wajahnya berubah suram. Kamu bukan saudara perempuanku. Kamu... Jiang King tiba-tiba mundur, tetapi bagaimana dia bisa menghentikan serangan Alexei dan Bai Lian? Tapi dengan satu gerakan dia terinjak-injak. Semua ini rencanamu? Jiang King berteriak histeris. Alexei tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya untuk melihat kekuatan spiritual dari ujung jari Bai Lian berkedip. Tubuh Jiang King benar-benar menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi penampilan seperti itu, gadis yang kecil. Han, Alexei melihat pemandangan aneh ini dan sedikit bingung. Bai Lian memelototi Alexei dengan marah. Metode penyamaran ini hanya waktu yang singkat. Cepatlah kita pergi. Alexei mengambil sosok gadis kecil itu, mengubah tubuhnya dan berjalan keluar. Di alun-alun besar, semuanya serius menunggu. Melihat situasinya tidak benar, orang-orang dari keluarga Ju diam-diam menyelinap pergi untuk melapor. Alexei menyamar sebagai Mu Xinghe muncul di alun-alun dengan sosok seorang gadis kecil. Setelah beberapa saat, sosok Bai Lian yang cantik dan anggun juga melayang. Jiang Hu yang berada di bawah tidak melihat sosok Jiang King dan cukup khawatir. Ayah, Alexei telah mengambilnya. Jiang King ada di sana. Bai Lian melihat keraguan Jiang Hu dan berkata dengan sadar. Ekspresi Jiang Hu berangsur-angsur mereda dan dia mengangguk ringan. Alexei yang berubah menjadi Mu Xinghe mengedipkan mata kepada ayahnya, menunjukkan bahwa semuanya sudah siap untuk dimulai. Mu Jianye dan Jiang Hu saling memandang dan kekuatan agung hukum dan aura menyembur keluar dari tubuh mereka, dan dunia berubah warna untuk sementara waktu. Orang-orang lainnya mengumpulkan energi spiritual mereka ke dalam Skynet yang terjalin ini. Para eksklusif puncak keluarga Ju mendapat berita itu untuk pertama kalinya dan pengiriman kolektif datang ke keluarga Jiang. Xinghe, kuncinya! Teriak Mu Jianye. Mata Alexei menyipit dan pada dantian energi biru mengalir ke langit dan menyebar di jaring langit, tempat kekuatan Dao terjalin. Dipengaruhi oleh energi Qian, seluruh ruang mulai bergetar dan Mu Jianye dan Jiang Hu menunjukkan sedikit ekstasi. Jika ada mendorong lebih keras, segilnya akan retak. Jaring langit yang terjalin dengan energi spiritual perlahan-lahan tertutup, dan dua cakar hewan besar di lukisan itu menampar penghalang penyegel dengan keras. Dengan suara boom yang keras bunyi dipicu oleh akibat dari kekuatan besar. Gelombang panas seluruh Jiang Mansen hancur dalam sekejap dan berubah menjadi debu. Kekuatan ini, Alexei dan Bai Lian menatap tercengang pada apa yang terjadi di depan mereka. Tidak heran dia terjebak begitu lama, dijaga oleh beberapa monster tua seperti ini, dan hanya bisa melarikan diri dianggap sebagai monster. Retak, ayo lagi. Kedua Jiang Mu sekali lagi mendesak kekuatan, dikelilingi oleh hukum yang tak ada habisnya dan membantingnya dengan telapak tangan. Setengah dari kota martial, ancestral mengguncang tanah, dan sebuah batu mengaduk 1000 gelombang. Telapak tangan terakhir. Telapak tangan besar itu menepuknya lagi, suara retakan di langit terdengar. Kristal segel crackling mulai pecah dan sebuah gua besar muncul di langit. Kalian berdua cepatlah. Mu Jianye dan Jiang Hu meraung. Sosok Alexei dan Bai Lian bergegas melintasi lubang hitam dan berdiri di sudut dunia lain, menyaksikan apa yang terjadi di bawah. Alexei mendorong gadis kecil di tangannya ke bawah dengan satu telapak tangan. Mu Jianye mencibir ketika dia melihat ini dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Tubuh gadis kecil itu terbang seperti layang-layang yang rusak, menghantam tanah dengan keras dan jatuh ke tanah. Dalam beberapa napas, dia berubah menjadi penampilan Jiang King. Ini, Jiang Hu dan Mu Jianye tercengang di tempat melihat itu. Alexei telah kembali ke keadaan semula, dan pada saat yang sama Bai Lian melambai kepada mereka dengan lembut. Ini tidak terlalu berbahaya, tapi itu sangat menghina. Jiang Hu bergegas menuju langit seperti orang gila, dan kecepatannya mengejutkan. Dia ingin mengeluarkan Alexei dan menjatuhkannya sebelum retakan itu sembuh. Pembangkit tenaga singkat ini dapat menghancurkan mereka dengan satu tangan. Bai Lian tidak bisa menahan untuk mengepalkan sudut pakaian Alexei, berdoa agar celah di pesona itu akan sembuh dengan cepat. Detik berikutnya, momentum mengejutkan lainnya meledak ke udara. Jiang Hu menghentikannya. Itu adalah kepala keluarga Ju Tua. Jangan hentikan aku. Mu Jianye di samping bergabung dalam pertempuran. Dengarkan kami. Alexei memalingkan muka dan tidak lagi peduli dengan kekecauan di bawah. Tiga keluarga besar gelombang ini tidak melawan ketiganya, tapi dia minta maaf atas strateginya.
Bailian menoleh untuk melihat Alexei. Apakah ini juga dalam rencanamu? Tidak semuanya, hanya kebetulan saja, kata Alexei tersenyum. Alexei yang memandang Bailian sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya. Kita harus mencapai bencana keempat sekarang. Setelah bencana kelima rusak, aku akan membawamu kembali ke tubuh aslimu. Bagaimanapun teratai putih di depannya hanyalah tubuh teratai putih, sebuah jiwa di dalamnya. Ngomong-ngomong, kamu seharusnya tahu menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis lebih baik daripada tubuhmu. Setelah 5 kesengsaraan, apa yang ada di sana? Bailian merenung sejenak dan berkata, saya hanya tahu gambaran umum. Menara 10 kesengsaraan dewa dan iblis dikatakan memiliki 10 lantai. Tetapi tidak diketahui ada berapa lantai, tidak ada yang bisa mencapai langit. Telah muncul sejak zaman kuno. Juga, orang yang bertanggung jawab di balik ini juga merupakan legenda di dunia Taishang. Dia dapat membalikan waktu dan ruang dan mengendalikan hidup dan mati orang lain, tetapi keberadaannya tampaknya tidak berbahaya untuk orang biasa. Lebih penting lagi, orang ini saya sangat peduli tentang aturan. Apakah ini ruang lantai 4? Bailian menoleh untuk melihat kekosongan kegelapan dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Mata Alexei menyipit dan dia mengangguk. Seharusnya iya. Hanya saja aku tidak tahu bagaimana cara memecahkan permainan selanjutnya. Tiba-tiba Bailian menemukan sesuatu dan mengelurkan tangannya. Lihat, ada cahaya. Di sana, di dunia tanpa batas dalam kegelapan, cahaya bagi mereka mewakili harapan. Itu bergerak, kejar. Keduanya mempercepat dan menyapu ke depan. Titik cahaya itu melihat Alexei dan keduanya mengejar dengan panik. Dan mereka melarikan diri dengan panik seolah-olah mereka telah mengaktifkan kecerdasan mereka. Sampai tidak ada cara untuk mundur. Alexei melangkah maju dan berkata, siapa kamu? Dia melihat kilatan cahaya menyampaikan gagasan keputusasaan. Tiba-tiba titik cahaya mengeluarkan suara. Kamu memiliki bau menghancurkan segel dao. Itu kamu? Aku bertarung denganmu. Melihat tidak ada tempat untuk bersembunyi, titik cahaya itu menuju jalan buntu tanpa pandang bulu, mulai merusak diri sendiri. Dalam sekejap, cahaya putih perak yang menyilaukan meledak dari titik cahaya menerangi seluruh langit. Ini adalah... Alexei dan Bailian melihat gambar tragis seperti api penyucian ini dan seluruh tanah hancur total memancarkan semburan bau terbakar. Semua punah. Alexei melihat semua yang terjadi dengan tidak percaya. Tempat ini seharusnya adalah kota atau dunia yang mandiri seperti lapisan ketiga ruang angkasa. Tapi sekarang mengapa tempat ini? Adegan seperti itu. Tidak ada mayat imajiner yang menumpuk seperti gunung. Dan lautan darah mengalir ke sungai. Beberapa hanya kehancuran tanpa akhir. Vitalitas bumi yang menghitam dan menghilang. Di atas bumi adalah langit. Aku bertarung denganmu, sumbernya bergemuruh. Dan 3000 guntur dihancurkan. Cahaya di atas langit mulai dengan kekuatan. Suara gemuruh guntur dan kilat yang saling terkait bergema di langit. Hei, kamu salah paham, kami tidak di sini. Alexei berteriak dengan cemas, tetapi suara panik dalam kehampaan tidak bisa terdengar sedikit omong kosong. Dari sekitar titik cahaya inti, lapisan gelombang petir mulai menyebar. Bailian samping terdiam. Ketika dia melihat ini, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di Chen keluar dalam sekejap. Chen Strel berubah menjadi perisai raksasa untuk menjaga Alexei dan Bailian. Dibungkus dalam perisai raksasa, membantu Alexei memblokir badai petir eksternal. Menggunakan tendanya, pikiran Alexei berlari cepat dan dia berpikir tentang cara menghentikan permainan. Bailian di samping mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Lapisan kedua badai tiba dan ada jejak hukum guntur di udara. Alexei baru saja bernapas dan tubuhnya sedikit lumpuh. Dia menatap langsung ke titik cahaya di tengah lapisan guntur, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Lapisan ketiga perampokan gelombang guntur tiba, asap dan awan menyebar di langit dan hujan ringan mulai turun dengan guntur dan kilat. Gerimis kecil yang menampar sangkar Alexei benar-benar menghancurkan perisai tablet debu yang tidak bisa dipecahkan dan bahkan bisa memblokir pukulan penuh pembangkit tenaga listrik di puncak dunia nyata. Alexei masih tidak bergerak. Teratai putih di samping tidak diam lagi. Dia melambaikan tangannya dan dia ingin melangkah maju untuk memblokir. Alexei meraih tangannya dan berkata, kamu hanya jiwa dan kamu juga menempati tubuh orang lain. Tapi aku bahkan tidak punya sekutu. Yanson R keluar. Dalam sekejap api muncul dari tubuh Alexei mencoba menguapkan badai petir. Lapisan keempat badai petir datang. Hujan turun dan elemen guntur berkumpul dari sana berkumpul di kekosongan.
itu berubah menjadi pedang tajam, dan hujan deras jatuh di tubuh pedangnya, mengubahnya menjadi berkah tanpa akhir. Pedang terhempas ke langit. Penjaga tablet debu benar-benar muncul. Tetesan hujan deras jatuh pada Alexei dan Bailian, dan mereka berdua telah membasahi tubuh mereka dalam sekejap mata. Guntur dan kilat mengelilingi seluruh tubuh, dan Alexei dan Bailian pada saat ini bahkan tidak bisa mengangkat jari mereka. Mata Alexei menyipit, dan tekad meletus, dan Daw of Destruction Cell melayang keluar. Pada saat yang sama, napas 6 reinkarnasi meledak. Hancurkan Dao Yin, Sigpet of Samsara Priest. Alexei meraung di langit, napas agung Sigpet of Samsara berkumpul di tinjunya, dan tiba-tiba meninju seperti tinju menghantam langit dengan keras. Ini adalah pukulan terkuat Alexei. Itu dilemparkan ketika dia bertarung melawan Xuan Jiu sebelumnya. Tapi sekarang dia telah menambahkan Daw of Destruction Cell. Seluruh tubuh Alexei penuh dengan kekuatan dan darah. Matanya pecah-pecah, rambutnya berkibar, 6 sinar cuaca di tinjunya cemerlang, dan cahaya sihir yang menyilaukan bersinar dengan keras, seolah-olah mengandung kekuatan ilahi dari surga dan neraka yang benar-benar tak tertahankan. Dunia sunyi saat ini. Namun Alexei tiba-tiba menemukan sesuatu dan berhenti tiba-tiba. Semuanya menghilang. Dia tidak tahu berapa lama Alexei membuka matanya, dan Bailian di samping juga menatapnya, dan keduanya tersenyum satu sama lain. Pada saat ini, sosok keduanya berdiri dengan bangga di tengah guntur yang tak berujung. Sebuah teriakan nyaring mengguncang dunia. Setelah beberapa saat, Alexei dan Bailian muncul kembali dari kekosongan kegelapan. Apakah ini semua ilusi? Bailian bertanya dengan heran. Iya, mungkin tidak. Alexei mengepalkan tangannya, mati rasa masih belum sepenuhnya mereda, dan kekuatan spiritual yang dikonsumsi masih nyata. Saya pikir, pada saat terakhir, Anda akan menjalankan Daw Cell of Direction untuk melawan bencana guntur. Titik cahaya dalam kehampaan muncul lagi, berkedip dan berkedip, dan ide itu ditransmisikan. Aku mengingatkanmu sejak awal bahwa menghancurkan segel Daw dapat mematahkan kesengsaraan di gunturku. Mengapa kamu tidak melawan? Roh guntur melintas dan bertanya. Memang saya bisa melawan dengan sekuat tenaga, tetapi bukankah gambar mengerikan di awal itu adalah hasil dari perlawanan saya? Saya baru saja melihat akhir sebelumnya. Alexei berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu, mengapa kamu berhenti pada menit terakhir? Lei Ling bertanya. Karena kamu tidak punya niat untuk membunuh. Alexei berhenti dan menjawab. Ilusi dalam kehampaan benar-benar mengganggu kewarasan dan penilaianku pada awalnya. Aku bahkan tidak tahu kapan ilusi aku jatuh. Diikuti oleh kesengsaraan guntur, juga membuatku merasakan bahaya secara fisik. Tetapi pada akhirnya aku melepaskan perlawanan karena rakyat jelata. Alexei memikirkannya dan berkata dengan serius. Haha, benar saja. Menara dewa dan iblis 10 kesengsaraan tidak akan salah. Dan itu jawaban yang sangat menarik orang biasa. Bersambung.